Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilma Wulandari, mahasiswi dari program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus. Kali ini saya akan membahas akuntansi perpajakan mengenai PBB. Apa itu PBB? PBB adalah pajak bumi dan bangunan. Pengertian PBB menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. PBB juga bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek pajak. Objek pajak yang dimaksud adalah bumi dan bangunan yang dikenakan terhadap subjek pajak. Subjek pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, sektor pajak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sektor P2 yang terdiri dari pedesaan dan perkotaan, kemudian yang kedua sektor P3 yang terdiri dari pertambangan, perkebunan, dan perhutanan. Dasar hukum PBB untuk P2 yaitu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Untuk P3 yaitu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, aturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan dan keputusan Menteri Keuangan, peraturan dan keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Objek PBB terdiri dari yang pertama, bumi, yaitu permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Yang kedua, ada bangunan, yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, seperti rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pagar mewah, kolam renang, tempat penampungan atau kilang, minyak air dan gas, pipa minyak, menara, rumah susun, dan apartemen. Untuk pengecualian objek PBB, yang pertama, digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti bidang ibadah, ada masjid, gereja, wihara, kelenteng, dan pura. Di bidang kesehatan, ada rumah sakit dan puskesmas. Di bidang pendidikan, ada sekolah, madrasah, dan pesantren. Di bidang sosial, ada panti asuhan. Di bidang kebudayaan nasional, ada museum dan candi. Yang kedua, digunakan untuk kuburan dan peninggalan purbakala. Yang ketiga, digunakan untuk hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Subjek PBB terdiri dari yang pertama, orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi. Yang kedua, orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi. Yang ketiga, orang atau badan yang memiliki bangunan. Yang keempat, orang atau badan yang menguasai bangunan. Yang kelima, orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bangunan. Untuk subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak, maka menjadi wajib pajak.
Kemudian ada NJOP atau nilai jual objek pajak adalah sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Dengan harga rata-rata dari transaksi jual beli properti yang terjadi secara wajar. Jika tidak terjadi transaksi jual beli, maka dasar penetapan NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Kemudian ada NJKP atau nilai jual kena pajak, adalah besaran nilai pajak yang diberikan dan merupakan bagian dari NJOP. Besarnya NJKP ditetapkan sebesar serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Kemudian ada NJOP-TKP, yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak, adalah batas NJOP tidak kena pajak. NJOP-TKP sektor P2 ditetapkan paling rendah sebesar Rp10 juta untuk setiap wajib pajak, dan sektor P3 ditetapkan secara regional maksimal sebesar Rp12 juta untuk setiap wajib pajak. Diberikan kepada per wajib pajak, diberikan untuk bumi dan atau bangunan. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOP-TKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Pembayaran PBB offline. Jika Anda memilih untuk melakukan pembayaran PBB secara offline, yaitu Anda bisa melakukannya dengan datang ke tempat pembayaran PBB secara langsung, bank atau kantor pos, dan giro tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT, atau secara kolektif pada petugas pemungut PBB kelurahan atau desa yang telah ditunjuk secara resmi, menunjukkan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT PBB. Sebagai bukti pembayarannya, Anda akan menerima surat tanda terima setoran atau STTS. Apabila Anda belum menerima SPPT tahunan, maka Anda dapat menunjukkan SPPT tahunan sebelumnya. Selanjutnya, oleh petugas pemungut dimasukkan dalam daftar penerimaan harian atau DPH PBB dan disetorkan ke tempat pembayaran yang telah ditentukan. Setelah itu, petugas pemungut menyetorkan hasil penerimaan PBB ke bank atau KPG, tempat pembayaran yang ditunjuk, sebagaimana tercantum dalam SPPT atau SKP atau SPT dengan menggunakan DPH dalam merangkap dengan ketentuan yang telah diberlakukan. Pembayaran PBB online. Perlu diingat, ketika melakukan pembayaran PBB via ATM, selalu simpan struk pembayaran karena ini merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Berikut tahapan cara bayar PBB lewat ATM atau internet banking yang benar. Yang pertama, pilih menu pembayaran. Yang kedua, pilih menu pajak. Yang ketiga, masukkan nomor objek pajak. Yang keempat, masukkan tahun pembayaran PBB. Yang kelima, kemudian akan muncul informasi tentang objek pajak tagihan dan namanya. Yang keenam, periksa dengan teliti identifikasi dan jumlah pokok pajak yang harus dibayar. Yang ketujuh, jika sudah sesuai, tekan tombol bayar. Tarif dan perhitungan pajak. Untuk tarif sektor P2 sebesar 0,3%, sedangkan untuk tarif sektor P3 sebesar 0,5%. Untuk perhitungannya, yang pertama kita cari NJOP bumi dengan cara luas tanah dikali nilai tanah. Kemudian kita cari NJOP bangunan dengan cara luas bangunan dikali nilai bangunan. Hasil keduanya kemudian ditambahkan dan menghasilkan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak. Kemudian NJOP TKP untuk P2
ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta rupiah. Untuk P3 ditetapkan maksimal sebesar 12 juta rupiah. Kemudian, NJOP sebagai dasar pengenaan pajak dikurangi NJOP TKP yang akan menghasilkan NJOP untuk perhitungan PBB. Kemudian, kita cari NJKP. Untuk NJOP kurang dari 1 miliar dikenakan 20% dikali NJOP. Untuk NJOP lebih dari 1 miliar dikenakan 40% dikali NJOP. Kemudian kita cari PBB. Untuk sektor P2 dikenakan tarif 0,3% dikali hasil NJKP. Untuk sektor P3 dikenakan tarif 0,5% dikali NJKP. Soal perhitungan pajak bumi dan bangunan. Tuan Zidni tinggal di suatu perumahan dengan luas bumi 125 meter persegi dengan nilai jual Rp160.000 per meter persegi. Luas bangunan 65 meter persegi dengan nilai jual Rp310.000 per meter persegi. Diketahui NJOP TKP sebesar Rp10 juta. Berapakah besarnya pajak yang dikenakan? Yang pertama, kita cari NJOP bumi. 125 meter persegi dikali Rp160.000 sama dengan Rp20 juta. Kemudian kita cari NJOP bangunan. 65 meter persegi dikali Rp310.000 sama dengan Rp20.150.000. Hasil keduanya kemudian dijumlahkan menghasilkan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak sebesar Rp40.150.000. Untuk NJOP TKP diketahui sebesar Rp10 juta. Kemudian, NJOP sebagai dasar pengenaan pajak dikurangi NJOP TKP menghasilkan NJOP untuk perhitungan PBB sebesar Rp30.150.000. Kemudian kita cari NJKP. NJKP dikenakan 20% karena NJOP kurang dari 1 miliar. Jadi 20% dikali Rp30.150.000 sama dengan Rp6.030.000. Untuk perhitungan PBB dikenakan tarif 0,5% dikali NJKP sebesar Rp6.030.000 sama dengan Rp30.150. Kemudian soal kedua, Tuan Zidni tinggal di suatu perumahan dengan luas bumi 1000 meter persegi dengan nilai jual Rp1.500.000 per meter persegi. Luas bangunan 400 meter persegi dengan nilai jual Rp2 juta per meter persegi. Diketahui NJOP TKP sebesar Rp12 juta. Berapakah besarnya pajak yang dikenakan? Pertama, kita cari NJOP bumi 1000 meter persegi dikali Rp1.500.000 sama dengan Rp1.500.000.000. Kemudian, kita cari NJOP bangunan 400 meter persegi dikali Rp2 juta sama dengan Rp800 juta. Kemudian, hasil dari keduanya dijumlahkan menghasilkan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak sebesar Rp2.300.000.000. NJOP TKP diketahui sebesar Rp12 juta. Kemudian, NJOP sebagai dasar pengenaan pajak dikurangi NJOP TKP menghasilkan NJOP untuk perhitungan PBB sebesar Rp2.288.000.000. Kemudian, NJKP dikenakan 40% karena NJOP lebih dari 1 miliar. Jadi, 40% dikali Rp2.288.000.000 sama dengan Rp915.200.000. Kemudian untuk perhitungan PBB dikenakan tarif 0,5% dikali Rp915.200.000 sama dengan Rp4.576.000. Sekian pembahasan PBB atau pajak bumi bangunan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.